Benih Rahasia Sang Pewaris episode 157. Di sisi lain, Bibi Ranti berencana mencari Syera besok pagi setelah beristirahat. Tanpa sepengetahuannya, Livi telah menyiapkan jebakan untuknya. Sementara itu, di rumah sakit Wiharja, Nyonya Tua Wiharja senang karena Adam sudah sadar kembali dan membawa Leon untuk mengunjungi kakeknya. Melihat Adam sudah bangun, Leon pun dengan senang hati menemaninya dan menolak untuk meninggalkannya. Namun, setelah Adam mengetahui bahwa Syera telah terpisah dari Leon selama ini saat ia koma, ia merasa tidak enak. Jadi ia meminta Syera untuk pulang dan beristirahat serta tidak mengkhawatirkannya lagi. Pada pukul 9 malam, Kens membawa Syera dan Leon kembali ke rumah besar. Saat itu hampir tengah malam setelah mereka mandi. Leon tidur tepat waktu, jadi dia tidur pada pukul 10.30 malam. Namun, kedua orang dewasa itu belum merasa lelah. Setelah ayahnya sadar kembali, tingkat stresnya menurun, dan Syera merasa lebih rileks. Ketika ia berjalan ke aula utama, ia melihat Kenzo duduk bersila di sofa sambil menatap laptop yang diletakkan di pangkuannya. Ia tampak bersinar saat cahaya menyinarinya. Syera berjalan santai ke arahnya dengan piyama merah jambu dan duduk di sebelahnya, dengan rambutnya yang baru dicuci terurai di bahunya. Syera menopang dagunya dan menatap layar. Itu adalah email panjang dalam bahasa Inggris dengan banyak jargon perusahaan yang membuat kepalanya pusing. Kenzo mengalihkan perhatiannya dari layar ke arahnya. Dari sudut pandangnya, Syera tampak feminin dengan kulit yang bersinar dan bibir merahnya yang cemberut. Tiba-tiba, Kenzo menutup laptop dan menaruhnya di samping. "Tapi kamu belum selesai mengetik?" Syera mengerjapkan matanya karena dia pikir dia mungkin telah mengganggu pekerjaannya. "Dibandingkan dengan pekerjaan, aku lebih tertarik padamu." Tepat setelah itu, Kenzo menariknya ke dalam pelukannya. Jantungnya berdebar kencang. Syera bersandar padanya, dada sambil menikmatinya. "Ketika kapal pesiar baruku tiba besok malam, aku akan membawamu dan Leon ke laut." Kenzo mengusap rambut panjang halus Syera dengan jarinya. "Tentu saja." Syera juga ingin keluar dan menghirup udara segar. "Kita bertunangan saja setelah kondisi ayahmu membaik." Hal ini yang ada dalam pikiran Kenzo. Tentu saja. Syera setuju karena mereka seharusnya bertunangan lebih awal. "Kamu wangi sekali." Kenzo mengambil sehelai rambutnya dan mengendus pelan, tapi matanya tetap tertuju padanya. Suasananya langsung menjadi romantis dan sensual. "Aku sedang menstruasi," katanya malu-malu. Mendengar itu, Kenzo terdiam karena waktunya tidak tepat. "Apa kamu berencana tidur denganku jika kamu tidak sedang menstruasi?" Kenzo terkekeh, mencoba melepaskan diri dari situasi canggung itu. "Aku akhirnya akan menjadi milikmu." Syera menyeringai. "Aku akan menagihmu." "Hari keberapa kamu sekarang?" Kenzo mulai menandai waktu seperti seorang pemburu yang telah memasang perangkap, duduk di luar, menunggu buruannya jatuh ke dalamnya. Mendengar itu, Syera buru-buru menjawab, "Hari pertama." Dia harus berbohong apapun yang terjadi. "Hari pertama, ya," kata Kenzo dengan nada malas. 6 hari lagi." Syera tertawa terbahak-bahak saat membenamkan dirinya dalam pelukan Kenzo, dan Kenzo menundukkan kepalanya untuk mencium pipinya dengan kejam namun penuh kasih sayang. "Baiklah, sudahlah. Jangan begadang." Syera melepaskan pelukannya, membiarkannya kembali bekerja. Ketika pagi tiba,
Bibi Ranti memanggil taksi ke Nugraha Construction setelah sarapan di rumah, karena ia berasumsi Shira akan datang pagi-pagi sekali. "Maaf, saya ingin tahu apakah Nona Shira Nugraha sudah datang untuk bekerja?" tanyanya setelah tiba di pos jaga. "Dan kamu siapa?" "Saya sedang mencarinya. Silakan mendaftar." "Namaku Ranti." Bibi Ranti menyebutkan namanya. Penjaga itu ternyata adalah orang kepercayaan Livi dan dia meraih teleponnya, memasuki pos jaga, dan menelepon Livi setelah mengetahui siapa yang diajaknya bicara. "Nona Livi, Ranti sudah tiba. Lakukan apa yang telah kukatakan dan bawa dia kepadaku," perintahnya. "Baik, Nona. Saya akan segera membawanya." Setelah itu, dia keluar dan berkata kepada Bibi Ranti, "Kau mencari Nona Shira Nugraha, katamu. Ikuti aku. Aku akan mengantarmu ke sana." Bibi Ranti sudah begitu bersemangat untuk bertemu Shira sehingga dia menaiki mobil golf itu tanpa ragu-ragu, dan baru setelah penjaga itu melaju lebih dari 1 mil dia mulai panik. "Tuan, Anda mau membawa saya kemana?" "Nona Nugraha ada di depan. Kita hampir sampai." Sebagai pembelaan, penjaga keamanan itu tidak tahu bahwa ia telah mempertaruhkan nyawa Bibi Ranti karena ia yakin bahwa Livi hanya ingin menemuinya. "Apakah kantor Nona Shira ada di daerah ini?" tanya Bibi Ranti yang penasaran. Penjaga itu tentu saja tidak akan bertanya mengapa Livi ingin bertemu wanita ini. Tugasnya hanya mengantar, dan dia tidak ingin menyinggung nona mereka kecuali dia ingin kehilangan pekerjaannya. Livi dan Aswin sudah lama tiba dan mereka menyaksikan penjaga mengawal Bibi Ranti ke gedung mereka dari lantai 2. "Jendela. Nona Nugraha ada di dalam. Masuklah," kata penjaga itu. Bibi Ranti bingung karena kantor Shira terletak di tempat seperti itu. Karena itu, tampak jelas terbengkalai. Setelah dia memasuki gedung itu, pintu tiba-tiba tertutup di belakangnya, dan dia berbalik ketakutan hanya untuk melihat seorang pria yang merupakan ayah kandung Livi. Akhirnya, dia menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap. "Aku telah dibawa ke Livi." Livi menuruni tangga sambil mencibir, "Kamu wanita yang beruntung, Bibi Ranti. Siapa sangka kamu masih bisa hidup setelah jatuh ke laut. Kau monster, Livi. Apa kau benar-benar berpikir aku akan mati semudah itu?" kecam Bibi Ranti sambil menunjuk Livi. Karena fokus Bibi Ranti tertuju pada Livi, itu memberi Aswin kesempatan sempurna untuk mencekik lehernya. Sayangnya bagi Aswin, Bibi Ranti cukup kuat setelah mendapatkan kekuatannya dan ototnya karena melakukan pekerjaan rumah selama bertahun-tahun dan dia menggigit lengannya. "Ah!" Aswin berteriak kesakitan dan menendangnya. Melihat hal itu, Livi langsung menyerang Bibi Ranti, yang kemudian mendorong Livi menjauh, dan berjalan menuju lantai 2. Pintu utama kini terkunci. Tidak ada cara baginya untuk melarikan diri dari sana. Dia langsung mengarahkan pandangannya ke jendela setelah tiba di lantai 2. "Ayah, tangkap dia. Jangan biarkan dia lolos," teriak Livi. Aswin langsung mencabut parang yang telah mereka sisihkan untuk ini dan menyerang Bibi Ranti, membuat Bibi Ranti ketakutan setengah mati. Sebelum Bibi Ranti bisa merasakan apapun, rasa sakit yang tajam menjalar ke perut bagian bawahnya, dan dia terjatuh ke belakang sedetik kemudian dan keluar jendela. Meski ia menderita cedera pada perut bagian bawah dan juga terjatuh dari lantai 2, ia masih bersemangat, berlari menuju Nugraha Construction sambil menekan perutnya yang berdarah. "Ayah, dia kabur!" teriak Livi ketakutan.
Betapapun cemasnya Aswin, dia tetap tidak berani melompat keluar jendela. Dia belum pergi jauh, Livi. Aku akan lari ke bawah dan mengejarnya. Daerah itu sepi, karena gudang-gudang di sana semuanya kosong. Meskipun terluka parah dan juga jatuh dari gedung, Bibi Ranti hanya punya satu hal dalam pikirannya, dia tidak boleh mati. Dia harus mengungkap asal-usul Livi yang sebenarnya. Livi harus membayar harganya. Tolong. Ada yang mau membunuhku, tolong. Teriak Bibi Ranti lemah. Aswin telah mengejar dengan parangnya, dan keinginannya untuk membunuh Bibi Ranti telah mengalahkan akal sehatnya saat ini. Tidak ada orang lain yang bisa mengetahui tentang asal-usul Putri Pia yang sebenarnya. Wanita ini harus mati. Tepat saat itu ada sebuah sepeda motor lewat, dan saat lelaki itu mendengar teriakan Bibi Ranti minta tolong, ia langsung menepi. Tolong, tolong, Bibi Ranti langsung berteriak saat melihat akhirnya ada seseorang. Ada apa, Nyonya? Tanya lelaki itu saat melihat wanita itu berlumuran darah. Seseorang ingin membunuhku. Tolong bawa aku ke gerbang depan Nugraha Constructions. Secara kebetulan, pria itu adalah seorang karyawan dari Nugraha Constructions. Tanpa kata lain, dia membantu Bibi Ranti ke sepeda motor dan melaju kencang. Sementara itu, Aswin telah bersembunyi, dan keringat dingin mengucur di dahinya saat ia melihat Bibi Ranti telah dibawa pergi. Sayangnya, ia telah mengecewakan putrinya. Beberapa menit setelah Bibi Ranti diantar ke gerbang depan, sebuah mobil Rolls-Royce hitam menepi karena ada kerumunan orang yang menghalangi jalan. Nona Nugraha, sepertinya ada sesuatu yang terjadi di depan. Pengawal itu memberitahu Shira, yang duduk di belakang. Khawatir dengan keributan itu, Shira keluar dari mobil dan bergegas masuk ke kerumunan. Tepat saat itu, seseorang berteriak, "Nona Nugraha ada di sini." Shira menemukan wanita lemah yang tergeletak di tanah tidak lain adalah Bibi Ranti, yang telah bekerja di Nugraha Residence untuk waktu yang lama. Bibi Ranti. Shira berjongkok dan tak dapat menahan rasa terkejutnya saat melihat perut bagian bawahnya berdarah. Nona Nugraha, saya ingin memberitahu Anda sebuah rahasia. Livi bukanlah putri ayah Anda. Detik berikutnya, mata Bibi Ranti melotot ke atas, tak berkedip. Shira butuh beberapa detik untuk pulih dari kejadian mengejutkan itu, dan dia buru-buru menoleh ke pengawalnya di belakang. Bawa dia ke rumah sakit. Dengan itu, pengawal itu bergegas ke rumah sakit terdekat. Sementara Bibi Ranti dibawa ke ruang gawat darurat, Shira menunggu tepat di luar, merenungkan apa yang baru saja dikatakan oleh Bibi Ranti. Livi bukan anak ayah. Apakah itu berarti Rahel telah melahirkannya dengan pria lain? Ayah pasti tidak akan cukup bodoh untuk tidak melakukan tes DNA sebelum menerima Livi ke dalam keluarga. Jadi Rahel menipu ayah, bukan? Shira masih terlalu kecil untuk mengingat apapun saat itu. Jadi, jika Rahel benar-benar melakukan sesuatu, ia pasti akan menggunakan darah Shira sebagai pengganti darah Livi agar berhasil lulus ujian ayahnya. Kemarahan melintas di mata Shira saat pikiran itu terlintas di benaknya. Bahkan ayahnya telah ditipu selama 20 tahun. Wanita tercela ini, yang tidak memiliki hubungan darah dengan keluarganya, mengusirnya dari rumahnya sendiri dan bahkan merampas cinta ayahnya selama bertahun-tahun. Shira sangat marah hingga tubuhnya mulai gemetar. Lalu, mengapa Bibi Ranti mengalami cedera serius seperti itu? Siapa yang melakukannya padanya? Shira tetap berada di luar ruang gawat darurat sendirian.
Dia ingin memberitahu Adam tentang hal itu, tetapi memutuskan untuk tidak melakukannya, karena dia khawatir sesuatu akan terjadi pada ayahnya jika dia tidak bisa menerima berita tersebut karena ayahnya baru saja bangun dari koma. Sementara itu, Livy kembali ke pusat kota bersama Aswin dengan perasaan takut dan khawatir. Bibi Ranti sekali lagi terlepas dari genggamannya, jadi hanya masalah waktu sebelum Shira mengetahui kebenaran tentang asal-usulnya. Dan sekarang, satu hal yang harus dilakukannya adalah kembali ke Nugraha Residence, mengambil semua perhiasan berharga dan kartu bank milik ibunya, dan menyembunyikannya di suatu tempat. Dia menyuruh Aswin bersembunyi sementara waktu, memintanya untuk tidak mencari siapapun akhir-akhir ini dan menjauhi polisi agar dia tidak menyeretnya ke bawah. Aswin tidak pernah membayangkan seumur hidupnya bahwa ia akan membunuh seseorang demi putrinya. Yang terburuk, tangannya berdarah sebelum ia menyelesaikan pekerjaannya. Ia pasti akan celaka jika Bibi Ranti sadar kembali. Di kediaman Nugraha, Livy menyerbu ke kamar tidur Adam dan mengacak-acak tempat itu, mencari apapun yang bisa dia temukan agar bisa ditukarkan dengan uang. Yang dipikirkan Livy hanyalah uang dan hidup mewah serta nyaman. Selama 20 tahun tinggal di Nugraha Residence, ia hanya belajar satu hal, yaitu belanja. Hidupnya akan seperti neraka jika dia tidak punya uang. Penghargaan juga diberikan kepada Rahel karena berhasil melahirkan anak perempuan yang tidak kompeten. Akhirnya, Livy membuka kotak arloji Adam dan mengambil semua isinya tanpa ragu-ragu. Dia memutuskan untuk meninggalkan Jakarta dan bersembunyi di kota lain. Sejauh yang dia tahu, Bibi Ranti mungkin tidak akan benar-benar menuntutnya. Kembali di rumah sakit, para dokter berhasil menyelamatkan Bibi Ranti. Untungnya, lukanya tidak mengenai organ vitalnya, atau dia mungkin tidak akan selamat. Bibi Ranti pun terbangun tak lama kemudian, mendapati Shira berdiri di samping tempat tidurnya. Gara-gara Rahel, Bibi Ranti pun mengabaikan Shira kecil dengan berbagai cara. Namun siapa yang mengira Shira suatu hari akan menjadi penyelamatnya? Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Shira. Aku berutang nyawaku padamu. Bibi Ranti tahu dia akan mati kehabisan darah jika dia dibawa ke sini lebih lama lagi. Bibi Ranti, tolong ceritakan lebih rinci. Mengapa kamu diburu, dan siapa saja mereka? Dengan itu, Bibi Ranti menceritakan pertama kali dia tidak sengaja mendengar percakapan Livy dan ayah kandungnya, saat Livy mendorongnya ke laut, hingga apa yang terjadi sebelumnya pada hari itu. Kisah itu membuat Shira tercengang, karena dia tidak percaya Livy mengabaikan kehidupan manusia dan melanggar begitu banyak hukum hanya untuk menyembunyikan asal-usulnya yang sebenarnya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.